Beliau berdiri di pinggir jalan yang biasa dilalui sahabat. Nunggu sahabat yang lewat siapa. Lewat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Cekat langsung. Khalifah saya mau nanya. Abu Bakar saya mau nanya. Ayat ini artinya apa? Biasanya sahabat itu kalau ditanya langsung. Ayo ikut ke rumah saya jelaskan. Terus disuguhi. Terus disuguhi. Makanya jenengan kalau ngadang Habib Muhammad nanya. Gandeng ke rumah suguhi. Gitu. Caranya begitu. Gandeng ajak suguhi. Atau diajak traktir ke warung mana, sugi baru tanya. Sekarang nanya balas suguhan, cuma nanya kok suguhannya nggak ada gitu. Pakai SMS lagi gitu ya. Terus pakai maksud SMS saya kok nggak dijawab-jawab. Pulsa ranu kok jawab SMS ini kan. Kadang ini orang zaman sekarang gitu nggak tahu sopan santunnya seperti itu ya. Tapi kalau sahabat hebat. Sahabat ini sudah jawab masih nyugui kan hebat tuh. Sudah jawab masih nyugui. Makanya orang yang ngajar ilmu gitu. Dia sudah jawab nyugui. Kakek beliau Habib Muhammad bin Husain. Ini namanya kan Muhammad bin Husain. Kakeknya juga namanya ini Muhammad bin Husain Ibn Habib Anis, Ibn Habib Alwi, Ibn Habib Ali, Ibn Muhammad bin Husain. Kakek beliau mufti Mekah. Enggak nanggung-nanggung ini. Kakeknya mufti Mekah. Benar serius nih. Habib Muhammad bin Husain itu mufti Mekah. Ini namanya sudah sama. Enggak tahu nanti mufti mana ya. Insyaallah juga minimal dapatlah. Jangan lagi kekecilan gitu. Yang gede gitu. Insyaallah. Habib Muhammad bin Husain itu sampai bawa kalau sekarang ya, teko, bawa teh, bawa teko, bawa teh yang enak pergi ke sawah. Yang di sawah diajak minum teh, ya dikasih makanan, terus kerjaannya digantikan murid-murid beliau. Udah Pak Petani, ayo minum teh sama saya. Biar murid-murid saya yang kerja, muridnya suruh kerja, ucup, takim dan sejenisnya ini. Ya. Saya juga termasuk itu misalnya saya muridnya Ustaz Novel gitu kan. Ini Novel, Takim, Ucup. Nih, kamu bagian macul. Macul semua. Sedangkan monggo Pak Dul pergi. Yang lain bagiannya duduk-duduk sama petani-petani makan, minum. Nah, orang dulu begitu. Lah Abu Hurairah nyegat sahabat pengen diajak makan. Tapi Sayyidina Abu Bakar, oh iya. Jalan gitu aja, enggak nanggapi gitu. Iya. Udah nanti. Iya. Sayyidina Umar juga iya. Jalan gitu aja, enggak pakai diamperkan ke rumahnya. Kecut nih Abu Hurairah. Mana yang ajak saya gitu kan. Tapi enggak mau minta. Akhirnya Rasulullah SAW jalan dari jauh. Rasulullah lihat tampangnya Abu Hurairah udah pergi tampang luwe. Kelihatan ini. Ini kan wajah-wajah lah lapar. Jadi enggak usah pakai ditanya, langsung digandeng. Abu Hurairah, yuk ikut saya ke rumah saya. Maka jadi orang tuh yang peka. Kalau temannya kelihatan wajah kelaparan, jangan ditanya udah makan belum. Ini enggak punya perasaan. Udah jelas wajah lapar, kalau ditanya udah makan atau belum. Sudah aja gandeng lah. Yuk ikut kemana? Ke rumah makan. Jangan ditanya mau makan enggak. Ini ngece juga. Langsung pesennya apa? Silakan pesen. Harus peka. Ini digandeng. Diajak ke rumah. Rasulullah tanya, ada apa di rumah? Ada kiriman susu ya Rasulullah. 1 gelas susu. SAW. 1 gelas susu. Nah Rasul itu suka bercanda. Rasul ngomong sama Abu Hurairah. Abu Hurairah dan batin. Alhamdulillah. 1 gelas berdua dengan Rasul. Warak kan begitu. Batinnya Abu Hurairah. Sama Rasul dikerjain. Abu Hurairah ya. Teman-teman kamu yang di Islam di masjid. Kurang lebih ada 70 orang. Ajak ke sini semua. Kenapa Rasulullah? Biar minum susu bersama kita. Puyeng Abu Hurairah. 1 gelas dibagi orang 70. Lah saya dapatnya apa? Udah datang 70, Abu Hurairah kan batin. Wah ini pasti saya yang nomor 1 nih, saya yang undang-undang yang ngajak. Ya kan? Kan seperti itu. Kata Rasulullah, kasihkan teman. Ya akhirnya Abu Sufyan minum, seruput. Abu Hurairah, aduh rakyat mana aku. Ini ada pelajaran juga, panitia pengajian gitu ya. Ojo, aku sing ngedum berarti sing pertama. Enggak, panitia pengajian itu minumnya paling akhir. Makannya juga paling akhir. Enggak seperti orang zaman sekarang, delik kesik. Nyembunyikan dulu, ini jatah saya ya, ini jatah saya. Itu menunjukkan rakusnya dan rasa takut miskinnya kelihatan. Model-model yang angel sugih itu kalau takut miskin. Ya, model-model yang susah kaya. Walaupun kaya tetap miskin, karena dia takut miskin. Orang yang kaya itu orang yang gak takut apa-apa. Kecuali Allah. Itu orang yang kaya. Nah, setelah semua minum, masih tersisa tinggal berkah ya, tinggal sedikit. Abu Hurairah gak tego. Nah, itu sahabat. Lapar seperti apapun ya, gak tego. Masa Rasul belum minum, saya udah minum. Kanjeng Nabi jenengan unjuk riyin.
Rasulullah senyum. Oh enggak, kamu aja yang minum dulu. Kalau bahasa kita, beneran nih Rasul, beneran. Ini bahasa kita kan? Seperti itu. Akhirnya minum Abu Hurairah. Dan minumnya juga gak enak. Masa langsung digegek habis gitu kan? Gak enak. Diminum cuma sekut. Monggo Rasulullah. Lagi. Monggo Rasulullah. Lagi. Ternyata diminum gak habis. Habis. Lagi. Kata Abu Hurairah. Sampai sini. Udah penuh di leher saya ini penuh susu. Ya Rasulullah. Udah kebak ini sampai sini gak kuat saya. Rasulullah tersenyum, kemudian baru yang terakhir minum adalah Nabi Muhammad SAW. Dan beliau minum bekasannya semua sahabat. Nah, lihat. Bukan ngasih bekasan, tapi sisanya semua sahabat diminum oleh Nabi Muhammad SAW. Makanya Rasul bersabda, Riqul mu'min syifa aukamakal SAW. Air ludahnya mukmin itu obat. Cuman ini kalau menerangkan begini, jangan salah. Kadang Ustadz zaman sekarang ini yang belajarnya kurang, itu makanya itu berkah itu ya, 1 gelas minum orang 20, ngawur. Ya, zaman itu memang Nabi punya gelas cuman 1. Ya, gelasnya cuman 1. An-nadhafatu minal iman. Zaman sekarang juga harus diterapkan. Makanya kalau orang 20 jangan ngirit. Kasih 20 ke gelas. Jangan ngomong, udah gelas yang gede 1 aja, ambil ember, gede itu ya. Buat orang saat pengajian, repot nih pakai coceng-coceng ya. Biar nyeruput dari embernya. Ini kan ngawur. Nyeruput dari ember. Berkah. Bukan seperti itu. Kemudian kalau berkahnya orang soleh bagus. 1 gelas orang soleh minum. Kemudian kita minum. Itu enggak apa-apa. Jangan ngetes orang soleh. Orang soleh. Nabi aja mau bekasannya sahabat. Jenengan harus mau bekasan saya. Kurang ajar ini. Ya, itu air ludahnya mukmin itu obat. Ayo jangan mau obat saya enggak. Ini kurang ajar. Ucuk jangan dipraktekkan yang begitu. Enggak betul. Nah, ini apa namanya? Contoh ya, contoh bagaimana sahabat tidak mau minta. Qalilun sa'iru, yang minta sedikit. Ini Rasul menggambarkan di zaman beliau SAW. Yang alim banyak, yang baca Al-Quran, pandai hafal Al-Quran itu sedikit. Terus yang suka ceramah juga sedikit. Yang minta sedikit. Katsirun mutuh, tapi yang suka memberi banyak. Zaman sahabat, yang minta dikit, yang suka beri banyak. Semua orang berlomba-lomba memberi. Wal amal fi khairun minal ilm. Kata Rasulullah SAW, di zaman ini, zamannya Rasul, melakukan banyak amal ibadah itu lebih utama daripada banyak ilmu. Soalnya orangnya udah pinter-pinter. Baik-baik, jadi ngamalkan ilmunya dengan ibadah itu lebih utama. Wasayati 'alan nasi zamanun, akan tetapi nanti akan tiba suatu zaman, ya, akan tiba suatu zaman di mana di zaman tersebut, ini hadis riwayatnya Tabrani ya, di mana di zaman tersebut Rasul menyatakan qalilun fuqaha'uhu, yang ahli agama cuman sedikit. Terus katsirun khutoba'uhu, sing pinter sithik, sedikit yang suka ceramah turah-turah. Jadi model-model seperti saya ini turah-turah. Ilmu ra duwe tapi doyan ceramah. Jadi kebanyakan yang ceramah berarti tidak punya ilmu. Ini yang ngomong bukan saya. Siapa yang ngomong? Nabi Muhammad SAW. Banyak orang yang suka ceramah, tapi sedikit sekali yang betul-betul punya ilmu. Yang faqih, ilmu hati, ilmu zahir, ilmu dalam arti keseluruhan. Wa qalilun mu'tuh, yang suka memberi, sedikit banget. Zaman sekarang yang suka memberi nyah-nyah, sedikit atau banyak? Sedikit. Oh, sudah diminta aja enggak beri-beri. Ya, ini yang memberi sedikit. Kemudian Rasul menyatakan katsirun sa'iluh. Ini bahan ceramah bagus, Beb. Perlu dicatat. Perlu disampaikan ini. Artinya disampaikan ke masyarakat terus bagus ini. Katsirun sa'iluh, yang minta-minta turah-turah banyaknya. Dan ini betul nih fenomena yang disampaikan Rasul 1400 tahun yang lalu. Ya, nanti akan tiba zamannya. Berarti zaman apa itu? Ya zaman kita ini.
Ini kondisi zaman kita di perapatan. Yang minta banyak enggak? Banyak. Di rumah-rumah orang Piling, kalau di Sarkliwon hari Jumat. Ya kan? Jumat. Padahal itu kan namanya pengemis. Dulu asalnya tiap hari ke kemis, maka disebut pengemis. Di Sukoharjo itu hari Selasa. Sukoharjo Selasa ada jadwalnya itu. Kalau Karanganyar Pak Tul hari apa itu ya? ada jadwalnya dulu gitu. Jadi memang ada jadwalnya. Disebut pengemis karena dia mintanya setiap hari kemis. Dulu masih sopan, seminggu sekali gitu kemis gitu. Akhirnya punya jadwal gitu ya. Pasarnya ada Jumat, Sabtu, Kliwon gitu ya. Semanggi dan sekitarnya. Nanti kalau hari Selasa di mana, hari Rebu di mana, hari Ahad libur. Kenapa? Menikmati hasil kerja selama seminggu. Ini benar nih, kalau tidak percaya survei itu ke perkampungan para pengemis itu, ada perkampungannya kan? Ada perkampungannya. Nah, yang minta-minta sangat banyak, sedangkan yang memberi sangat sedikit. Ini akhir zaman. Orang tidak malu minta. Minta itu enggak malu. Maaf, mohon maaf. Sampai ya, walaupun enggak apa-apa, tapi sampai di pengajian pun banyak pengajian yang minta. Untuk membuktikan kebenaran sabda Rasulullah SAW. Lain di pengajian kan mau nampung sedekah kan begitu ya, nampung sedekah. Tapi kan juga wujudnya masih minta, pasang kotak amal. Itu sama dengan menengadahkan tangan. Jadi terbukti ini sabda Rasulullah SAW. Yang minta banyak. Walaupun yang minta ini ada yang benar, ada yang salah. Kita nggak bahas benar atau salah. Bahas ini loh, kebenaran sabda Rasul. Nanti banyak yang minta. Sekarang pengajian yang misalnya buat kotak ya. Kotak pengaduan tidak punya uang. Ada enggak? Butuh pinjaman. Silahkan masukkan pengaduan Anda ke kotak ini. Butuh pinjaman. Bukan meminjami loh, butuh pinjaman. Ada enggak pengajian begitu? Kalau toh ada itu mungkin 1 di antara 20 miliar kali ya. Kan susah. Memang ini kebiasaan masyarakat akhir zaman minta. Entah itu di pengajiannya, entah itu di masyarakat umumnya. Banyak ada judulnya, kadang saya ngeri, gak enak dilihat ya. Gak enak dilihat. Walaupun itu sedekah hal yang baik buat orang mau sedekah. Bangun masjid, nanti di depan masjid, di pinggir jalan, pakai jaring gitu ya. Kemudian ngadung nih. Mobil lewat, suruh muncalkan. Ya, ini kan bangun masjid, tapi ngatungnya ini loh, menengadahkan tangannya sampai di pinggir jalan pakai jaring begitu kan ya. Seakan-akan kok rendahnya luar biasa nih. Seperti itu ya, umat Islam ini kok tidak punya duit. Sepertinya seperti itu. Sehingga orang-orang di luar Islam juga ngeri. Oh, Islam itu ngono kuwi. Islam itu seperti itu. Wajah Islam ini jadi rusak gara-gara kita ini. Gara-gara kita. Jelas sampai di sini? Qalilun mu'tu. Yang ngasih sedikit, yang minta banyak. Nah, di zaman yang seperti ini apa yang terbaik? Di zaman yang seperti ini apa yang terbaik? Al-ilmu fihi khairun minal amal. Di zaman yang seperti ini punya ilmu lebih baik daripada amal. Tahajud, Masya Allah. Senin Kemis, Masya Allah. Itu amal kan? Duha gak pernah putus. Witir selalu dikerjakan. Ilmu dikit, bukan utama. Utamanya dia menghabiskan waktunya untuk cari ilmu. Tahajud 2 rakaat, tapi malam bangun apa? Buka kitab. Bukan lebih baik ilmu sing liyane tahajud turu lah. Ini bukan begitu. Seperti yang saya katakan, setiap orang yang alim itu pasti amalnya banyak. Kalau alim amalnya enggak banyak berarti bukan orang alim. Enggak ada judulnya orang alim kemudian enggak amal, enggak ada. Coba cari. Orang alim kok enggak amal berarti belum alim. Orang ngerti kok, orang alim itu orang ngerti. Kalau orang ngerti kan mesti paling semangat untuk mengamalkan apa yang diketahui. Tapi fokusnya itu di ilmunya. Makanya kalau kita lihat kebanyakan wali besar, itu mereka ketika setelah jadi wali, hidupnya nyebar ilmu. Nah, coba lihat semua. Dari mulai Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, ya, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad,
Syekh Adi Hasan Asyadzili. Nyebar ilmu, semua nyebar ilmu. Karena tidak ada amal yang lebih hebat daripada ilmu. Itu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, terus kira-kira kalau Rasul udah ngomong seperti itu, kita masih mau fokus yang lain. Syekh Jibril, matarullah bituli hayatih yang kemarin mampir ke sini, itu hidupnya gemar cari ilmu. Saya sama Habib Muhammad masuk ke kamar, dudukan sama beliau. Coba tanya, pulpen sama kertas itu tidak lepas dari beliau. Nanya terus ke beliau. Saya ini zikir, ini dapatnya dari siapa? Wirid tauhid itu kan dapatnya dari, catat semua. Terus punya kitab ini ndak, kitab ini bisa dapat di mana? Kasih tahu di Surabaya. Surabaya di mana? Dicatat sini. Catat semua, catat. Dapat apa sedikit faedah apa? Catat. Hidupnya cari ilmu. Di pesawat ya, yang dampingi Syekh Muhsin, kebetulan Syekh Muhsin juga Inggris kurang bisa ya. Syekh Jibrilnya Indonesia juga enggak bisa, apalagi diajak bahasa Arab, Syekh Muhsin juga bingung gitu kan. Nah, Syekh Jibrilnya di pesawat hidupnya cuma apa? Buka kitab baca dari mulai berangkat sampai mendarat, baca buku, terus baca buku. Itu orang zaman sekarang. Fokusnya orang yang ngerti itu cari ilmu. Makanya tidak ada makam lebih tinggi dari ilmu enggak. Almarhum Habib Anis. Habib Anis hidupnya apa? Cari ilmu. Sampai menjelang akhir hayatnya itu masih ngomong ke saya, Novel, saya pengen beli laptop. Saya pengen belajar pakai laptop buat ngetik-ngetik. Saya pengen nyatet-nyatet. Ya. Saya pengen buat manakibnya semua habaib. Beliau nulis di kertas, di buku, ditulis nih. Habib Abdullah Bakar Al-Idrus, nih, kalam Habib Ali halaman sekian. Dikumpulkan, ditulis itu. Hidupnya itu membaca buku. Beliau mengatakan, dulu saya tiap malam baca buku. Baca kalamnya Habib Ali, itu dibaca. Nasihat-nasihat kakek beliau kan ulama besar, dibaca. Nanti kalau saya baca itu, novel sampai saya nangis-nangis. Ya. Istri saya di samping saya, lagi pas tidur malam tuh ya. Saya baca sampai saya nangis-nangis. Kalau udah kelihatan istri saya mulai mau bangun gitu, langsung saya usap-usap, saya sembunyikan nangis saya. Malu saya. Saya malu. Terus itu baca kitab. Akhir-akhir umurnya masih ngomong ke saya dan beberapa orang lain tentunya ya. Novel, yuk kita berangkat. Ngomong juga ke anak-anaknya, yuk kita berangkat ke Mesir. Pas nanti di musim dingin, pas ada lelang atau pameran buku. Itu biasanya sufi-sufi dari seluruh dunia pada ke sana karena ada jualan buku dari berbagai penerbit. Nah, itu banyak buku-buku yang kadang buku bekas dijual. Itu buku-buku yang sudah langka-langka, buku kuno-kuno. Kita ke sana, nanti kita cari buku yang kita butuhkan. Sekarang daftar dulu apa yang kita butuhkan, cari. Semangatnya itu seperti itu, cari ilmu. Dan kalau ada ulama datang, senangnya luar biasa. Makanya majelisnya selalu dipenuhi dengan ilmu. Karena cintanya sama ilmu. Sampai istrinya meninggal dunia. Habibah Syifa itu meninggal dunia. Di dalam sini dimandikan. Ya, di dalam dimandikan. Beliau di zawiyahnya, di majelisnya, itu majelis gak libur. Buka Bukhari, yuk kita baca Bukharinya. Tetap majelis ilmunya jalan. Karena cintanya pada ilmu. Beliau ngomong, saya bukan orang soleh. Saya belum jadi orang soleh. Saya takut diri saya ini lilin. Yang membakar diri sendiri, menerangi orang lain. Cuman satu yang saya yakin insya Allah saya dapat cuman satu. Saya itu cinta ilmu sama ulama. Dah, cuman itu tok. Cinta ilmu sama ulama. Kalau amal ini saya enggak. Itu Habib Anis ngakunya seperti itu. Padahal kita tahu dalam kondisi sesakit apapun, ngimami sholat tarawih 20 rakaat, baca Al-Quran 1 juz per 4 juga tidak ditinggalkan, terus maju sholat seperti itu. Ibadahnya luar biasa, wiridnya luar biasa, tapi ngakunya nggak punya ilmu. Nah, kalau kita, makanya ya harus punya wirid. Kenapa majelis ini saya buat pagi ini ya? Ya untuk menghidupkan semangat cari ilmu di diri saya sendiri sambil ngajak orang lain. Sebab kalau cari sendiri itu berat. Cari sendiri itu berat, tapi kalau ada bolonya ya, temennya yang ngancani, bolone ono gitu ya. Ada yang ngancani jadi enteng.
jadi ringan, jadi ada semangat. Apalagi ada Habib Muhammad, tambah enteng lagi tuh. Ya, insya Allah demikian. Habib tambahkan sedikit, sambil nanya ini sama mau saya umumkan. Antum Sabtu mau berangkat jam berapa, Habib? Sabtu belum. Berangkatnya Minggu. Sabtu bisa ngajar ada. Nah, Mas Apri Sabtu besok biar diajar Habib Muhammad. Terus kembali kapan, Habib? Berarti Rebu ada ya? Masjid Segap. Kemis ya? Ada. Nah, nanti Kemis antum Kemis ke Jakarta juga podo bareng Beb. Sama. Makanya iya Kemis Jumat Sabtu. Balik lagi kapan, Beb? Pokoknya gini, Beb, kalau antum sudah ada di Solo langsung ke sini, kalau saya tidak ada antum yang ngajar, terserah ngajarnya apa. Gitu ya. Jadi masjidnya enggak libur. Ya, masjid tidak libur. Sabtu besok insyaallah Habib Muhammad ajar tafsir. Kemudian hari Senin insyaallah Mas Apri, ya kan? Mas Apri akan ngajar sejarah sahabat. Kemudian hari Selasa tadi Mustaqim akan baca akhlak para wali, ngajar tentang akhlak para wali hari Selasa Mustaqim. Ya, yang lain datang ya. Pokoknya kita niat istiqomahkan majelis ya. Kita lihat nanti penampilannya seperti apa. Kalau oke kan lumayan gitu. Ya, kemudian hari Rebu nanti Mustaqim. Fendi. Hari Kamis ya. Kamis Mas Fendi nanti hari Selasa Muhammad enggak ada ya. Maaf, Selasa nanti yang ngajar Mustaqim baca akhlak wali. Hari Rebu dan Kamis insyaallah Mas Fendi akan ngajar kisah-kisah ihya. Tetap di ihya tapi kisahnya. Nanti hari Sabtu ya, kalau Habib Muhammad sudah ada ya Habib Muhammad, kalau tidak ada Mas Apri, Ustadz Apri. Ya. Dia akan ngajar hari Sabtu ngajar tafsir. Sabtu berikutnya ngajar tafsir nanti. Tafsir apa? Jangan khawatir, akan saya kasih install. Gitu ya. Tiba-tiba bisa menafsirkan nanti. Tidak tahu nafsir kenapa, wallahu a'lam. Pokoknya mentalnya punya dulu. Supaya yang sama saya itu siapa yang punya semangat, tidak ada, jangan tidak bisa, tidak model gitu, siap gitu. Perkara nanti bisa nggak bisa, pokoknya siap jalan dulu. Ya, terusnya begitu. Nanti kalau saya udah datang, ya saya ambil alih lagi nggak apa ya. Mohon maaf ya sebelumnya. Kalau ada Habib Muhammad juga diambil alih Habib Muhammad juga ya. Sebelum dan sesudahnya mohon maaf. Intinya majelis ini harus istiqomah. Nggak boleh libur karena alasan-alasan saya pas keluar kota atau tidak ada yang ngajar. Semua kan bisa jadi pengajar. Saling belajar, nyantai. Saya membiasakan seperti itu biar bisa istiqomah. Fadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jadi sudah kita dengarkan faedah-faedah mengenai ilmu. Memang menuntut ilmu dan mengajarkan ilmu ini ibadah yang paling bagus saat ini. Kenapa? Kalau kita itu menuntut ilmu dibanding kita sholat. Kalau kita sholat manfaat cuma bisa kita rasakan untuk diri kita sendiri. Tapi ketika kita menuntut ilmu, kita bisa untuk mengajarkan ilmu tersebut. Nah, kalau sudah ilmu diajarkan, berarti yang ngambil manfaat bukan cuma kita. Orang lain bisa juga untuk mengambil manfaat. Nanti orang lain yang kita ajarkan, yang kita ajari ilmu, ngajarkan lagi sama orang lain. Orang lain itu ngambil manfaat lagi. Nah, kita dapat rentetan pahala terus menerus dengan sebab mengajarkan ilmu. Juga tadi sudah disinggung sama Ustadz Novel masalah kecintaan kepada ilmu di masyarakat. Ini saya baru kurang lebih 2 minggu yang lalu kan ke Kalimantan. Ada singgah di beberapa kota, itu yang saya lihat fenomena masyarakat di situ, itu pengajian yang umum di situ, itu pengajian pembacaan kitab. Tabligh akbar gitu jarang di sana. Dan orang sana kayaknya kurang tertarik sama tabligh akbar. Yang sering terjadi itu pengajian pembacaan kitab. Nanti di masjid ini
Baca kitabnya itu waktu pengajiannya pagi sama maghrib malam. Kenapa? Supaya orang yang kerja itu bisa kerja. Jadi mereka sebelum kerja yang ada di pasar itu sebelum kerja pagi belajar dulu. Nanti pulang kerja malam belajar lagi. Ya. Jadi mereka itu semangatnya di dalam menuntut ilmu itu luar biasa. Pagi belajar, malam belajar. Nanti mungkin hari Senin di majlis ini, Selasa ada di majlis ini. Makanya terkadang ada satu majlis baca kitab Bidayatul Hidayah yang hadir 3.000 orang. Ya cuma 3.000 orang ya, 3.000 orang itu datang semuanya bawa kitab. Cara ngajarnya nggak ada guyonannya sama sekali. Ngartikan, terangkan sedikit. Ngartikan, terangkan sedikit. Coba ada di Jawa Tengah masih ngajarin ndak enak, ngantuk. Ustaz kok ndak lucu. Nanti pasti dibisui sama yang ngajar biasanya. Tapi di sana lihat, masyarakat itu semangat. Dan bawa kitabnya, bawa alat tulisnya. Malah di daerah Barabai, Burubahit namanya, itu buka pengajian pembacaan kitab. Saya lihat sendiri videonya, itu yang hadir 10.000 orang. Ya cuma itu, pakai baju putih-putih rapi, semuanya bawa kitabnya dan bawa alat tulisnya. Jadi memang kesana itu niat pulang mau dapat ilmu. Keadaan masyarakat yang seperti ini, mereka dikasih rezeki sama Allah. Kalau lihat di Kalimantan itu rumah-rumah itu, satu rumah kadang mobilnya yang parkir ada 3 mobil. Ada lagi 2 mobil, ada lagi yang 4, bahkan 5 mobil. Jadi keluarga bapak, istri, anak 3 itu punya mobil semuanya kadang-kadang. Di sini juga kadang-kadang ada mobil angkot tapi yang parkir. Satu rumah ada 3 mobil ya mobil angkot semuanya berarti. Jadi rezekinya dikasih lancar sama Allah dan paham-paham yang nyeleneh nggak bisa masuk ke situ. Bungsa bid'ah, sirik-sirik nggak bisa masuk ke situ. Kenapa? Orang-orang yang ada di pasar itu bisa jawab, nggak usah ustadz-ustadznya. Orang yang di pasar tahu kalau ini aliran yang nggak benar. Makanya itu semua harus kita timbulkan di dalam hati kita dan nanti kita tularkan kepada masyarakat lingkungan kita. Yuk kita jadi orang yang cinta kepada ilmu. Kalau sudah cinta kepada ilmu, insya Allah amal digampangkan sama Allah, rezeki digampangkan sama Allah, kesulitan kita, hajat-hajat kita semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin cukup ini. Ini seakan-akan saya nambahi di sini kayak tetes, satu tetes yang nambahi air laut. Kan cukup segini aja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habib Muhammad ini jago berpuisi. Oh, Masya Allah, jago puisi. Kebetulan sama saya bidangnya sama. Jadi beliau kalau sama saya diterus-teruskan hanya setetes itu tak tanggap-tanggapi, nanti majelis itu cuma puji-pujian doang. Ini sama-sama pakar di bidang itu ya, Beb ya. Ya, walaupun tidak ada yang ngomong pakar, kita pakarkan diri kita sendiri. Daripada yang nanti ada yang memakarkan, kan kita pakarkan diri kita sendiri. Nah, ya sedikit gambaran. Itulah kenapa insya Allah mulai hari ini Kamis sambil nunggu tukangnya datang, nanti belakang ini mulai dibongkar rodoh ya insya Allah. Tujuan saya membuat majlis ilmu dan zikir ar-raudhah adalah seperti yang digambarkan Habib Muhammad tadi. Jadi raudhah ke depan itu, ini pagi ini kan sekarang ini baru segini nih, ini pagi ini ya. Nanti insya Allah target saya minimal itu ada 200 orang tiap pagi. Minimal yang pagi. Jadi semua nanti pegang ini kertas ini dan insya Allah akan saya sediakan meja-meja kecil gini semua. Ya meja kecil untuk jadi mau tidak mau nanti walaupun cuman apa namanya gaya-gayane gitu ya, yang datang mesti nggo pulpen kertas delen nang mejone. Gaya utek-utek walaupun yang diutek cuman orek-orek. Yang penting kan gayanya udah oke. Gaya dulu. Nantinya seperti itu. Ya, nantinya seperti itu. Caranya gimana? Ya caranya saya belinya pelan-pelan. Beli 10 dulu kan dengan menabung gitu. Lama-lama nanti punya 100 meja, lama-lama punya 1000 meja. Kemudian yang Jumat malam Sabtu nanti akan bentuknya seperti itu. Ya, Jumat malam Sabtu bentuknya ibu-ibu tua gitu ya. Nanti kita kasih meja walaupun buat tidur.
Tidak apa-apa gitu. Nantinya seperti itu. Karena saya pengen Ar-Raudhah